Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dimarseli dengan nomor NPM 2310.021. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil berdiskusi tentang kasus pencurian oleh 3 orang. Lalu yang pertama ada kronologi, bahwa terdakwa 1 Ongki Alexander bin Hakim almarhum, terdakwa 2 Hengki bin Muhammad R almarhum, dan terdakwa 3 Yoke Irianto bin Sutonomo almarhum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Lapis Lazuli nomor E78 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balai Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangannya tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dan merusak, memotong atau memanjat. Lalu ada putusan pengadilan. Yang pertama menyatakan terdakwa 1 Ongki Alexander bin Hakiki, terdakwa 2 Hengki bin Muhammad R, dan terdakwa 3 Yoke Irianto bin Sutono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama beberapa tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan para terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 bilah pisau daging stainless warna gagang hitam, 1 bilah gunting rumput ukuran besar warna hijau, 1 unit PlayStation 4, 1 unit MacBook 17 in merek Apple warna silver, 1 buah jaket jeans merek Momotaro warna biru, 3 buah AirTag, 1 buah tas sekolah anak Niki, 1 tas sekolah anak Smiggle uang Jepang sebesar 15.000 yen, 1 lembar pecahan 10.000 yen, 5 lembar pecahan 1.000 yen, dan 6 buah koin pecahan 100 yen. Lalu ada putusan pengadilan. 1 buah charger lighting warna putih dikembalikan kepada saksi Anthony Melvin. 1 bilah obeng mini ukuran besar. 1 bilah pisau tanaman dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Lalu 1 unit kendaraan roda 2 merek Yamaha KMX 135 warna biru hitam. Lalu ada dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ongki Alexander. Lalu membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000. Lalu ada pasal putusan pengadilan. Pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 363 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu yang ke-1 pencurian ternak, kedua pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memaku anak kunci palsu.
Lalu ada pasal putusan pengadilan. Pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 363 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ke-1 pencurian ternak, kedua pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara. Lalu yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya. Lalu jika pencurian yang diterangkan dalam ketiga disertai dengan salah satu tersebut, keempat dan kelima, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu masuk ke kesimpulan, pasal 363 ayat 2 KUHP mengatur bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bekerja sama dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama-lamanya 7 tahun. Kesimpulan dari pasal ini adalah memberikan sanksi hukuman lebih berat jika pencurian dilakukan secara kolaboratif oleh beberapa individu. Jadi sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.